Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Aki Channel. Kali ini saya ingin melanjutkan sharing tentang Facebook Ads Series, yang mana kali ini saya akan sharing ke kawan-kawan semua bagaimana caranya kawan-kawan bisa memilih goals iklan yang tepat buat produk teman-teman. Karena kalau teman-teman salah dalam memilih goals iklannya, maka iklan teman-teman tidak optimal. Bagaimana cara memilih goals yang baik? Tonton video yang Halo kawan-kawan, ketemu lagi di Facebook Ads Series ya. Setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara bikin bisnis manager, terus bagaimana cara bikin ad account di bisnis manager, terus bagaimana cara add admin atau employee di bisnis manager kita ya. Terus kemarin juga belajar bagaimana cara isi saldo ya, nge-upload debit mandiri ya. Jadi kemarin udah banyak yang kita pelajari. Nah, selanjutnya hari ini saya akan sharing ke kawan-kawan semua eh, bagaimana caranya memilih objektif ads yang sesuai dengan tujuan iklan kita. Ini sangat penting teman-teman. Karena kalau misalkan objektif ads-nya ngawur, tidak sesuai dengan tujuan iklan kita, maka itu kurang optimal nanti di iklan kita. Karena Facebook itu akan mengoptimalkan sebagus-bagusnya iklan kita dengan objektif ads yang benar-benar sesuai dengan tujuan iklan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama teman-teman pergi dulu di garis-garis kiri atas ini, terus pilih Ads Manager ya, pilih Ads Manager. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton bagaimana cara bikin bisnis manager atau ad account, ya silahkan teman-teman pergi ke video sebelumnya ya, karena ini adalah video lanjutannya dari yang kemarin ya. Nah, ini tampilan ini adalah tampilan Ads Manager teman-teman. Ya, nanti di sini teman-teman bisa ngelihat data iklan teman-teman ya yang sudah diiklankan. Ya, di sini nanti akan keluar datanya apabila sudah ada iklan yang teman-teman jalankan. Oke, sekarang kita pergi ke create ini. Nah, di sini teman-teman ya, sebelum teman-teman bikin iklan di sini Facebook itu akan minta teman-teman memilih dulu objektif iklannya ya, sesuai dengan tujuan iklan teman-teman maunya apa. Kalau misalkan di objektif ini teman-teman salah pilih, itu akan tidak optimal di iklan teman-teman ya, sangat tidak optimal di iklan teman-teman, karena Facebook itu akan memilihkan orang-orang yang datang ke iklan kita yang sesuai dengan objektif iklan yang kita setting di sini. Jadi kalau misalkan objektif iklannya di sini kita udah salah dari awal men-settingnya, memilihnya tidak sesuai dengan tujuan iklan kita, maka hasilnya juga kurang maksimal ya. Nah, di sini teman-teman ada awareness ya, objektif yang pertama. Di sini ada brand awareness, ada reach. Nah, ini biasanya sering disebut cold market ya, atau market yang dingin. Nah, biasanya awareness ini, brand awareness atau reach ini biasanya digunakan buat orang-orang yang ingin membesarkan kembali brandnya, ya, ingin biar orang lebih kenal dengan brandnya, itu menggunakan awareness ini. Contohnya misalkan yang simpelnya, kemarin zamannya kampanye-kampanye itu, yang paslon-paslon itu, calon presiden, calon gubernur, calon wali kota segala macam itu, tuh banyak kan yang iklan di Facebook, iklan di IG ya. Nah, itu menggunakan brand awareness ini teman-teman. Karena tujuannya ingin membranding biar orang banyak tahu dengan paslon itu. Ya, jadi kalau misalkan tujuan iklan teman-teman untuk meningkatkan brand teman-teman ya, agar banyak orang yang tahu, maka pilihlah yang awareness ini, di bagian awareness ini. Ya, tapi kalau teman-teman ingin jualan atau ingin rekrut reseller, awareness ini, brand atau reach ini, itu tidak sesuai dengan tujuan iklan teman-teman. Hasilnya pasti akan tidak optimal, tidak bagus ya. Nah, terus kita pergi ke objektif yang selanjutnya. Di sini ada bagian consideration ya, di sini banyak pilihan. Nah, yang pertama ada traffic ya. Consideration ini biasanya juga disebut dengan warm market atau market yang hangat ya. Nah, di sini yang pertama ada traffic. Ya, nah traffic ini biasanya tujuan iklannya itu ingin mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya di website kita, teman-teman. Website kita. Jadi kalau teman-teman punya website jualan, terus website untuk rekrut reseller, maka traffic ini sangat bagus untuk digunakan ya. Dan di traffic ini juga nanti kita bisa menggunakan pixel ya. Pixel nanti kita tanamkan di website kita untuk kita bisa merekam para pengunjung-pengunjung yang datang di website kita. Tapi masalah pixel ya, penjelasan tentang pixel nanti di video yang lebih
jauh lagi. Ini adalah video-video yang dasarnya aja biar teman-teman tahu dulu ya tujuan iklan teman-teman. Jadi traffic tadi ya tujuannya adalah untuk mendatangkan pengunjung ke website kita. Ya, cocok buat teman-teman yang jualan ya, yang jualan punya website buat mendatangkan traffic di websitenya. Maka gunakanlah objective ads yang traffic ini. Yang kedua ada engagement teman-teman. Engagement ini apabila tujuan iklan teman-teman itu untuk mendatangkan like, komen, terus share yang banyak, itu pilih yang engagement. Karena kenapa? Karena Facebook ya. Kenapa? Karena Facebook akan mendatangkan orang-orang yang cenderung untuk nge-like, untuk komen, untuk nge-share ya. Jadi kalau misalkan niat teman-teman tujuannya hanya untuk membanyakin like, komentar, share, maka pilih yang engagement. Ya, apakah cocok untuk jualan? Bisa cocok, bisa enggak teman-teman. Ya, teman-teman bisa pilih, bisa coba sendiri nanti. Tapi saran saya sesuaikan dengan tujuannya sendiri. Jadi engagement ini tujuannya untuk like, komen, dan share yang lebih banyak, maka pergunakanlah itu. Jadi iklan teman-teman kalau memang ingin banyak yang nge-like, banyak yang komen, banyak yang nge-share, maka pilih yang engagement. Ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau jualan ya atau rekrut reseller itu saya pasti tetap pilih yang traffic. Kenapa? Karena kita bisa pasang pixel di website kita. Itu yang lebih luar biasa. Ya. Nah, biasanya juga engagement ini untuk apabila teman-teman punya konten ya, punya konten atau punya hal-hal yang ingin diviralkan ya, ingin diviralkan, maka engagement ini cocok karena dia bakalan mendatangkan banyak like, terus mendatangkan banyak komen, terus mendatangkan banyak share ya. Itu di engagement ini. Terus yang ketiga ada aplikasi install ya, ini biasanya digunakan tujuannya untuk mempromosikan aplikasi yang kita punya ya, atau affiliate aplikasi biasanya ya, untuk mendapatkan komisi. Kan banyak aplikasi yang penyedia affiliate itu. Jadi misalkan kita mengiklankan aplikasinya itu terus banyak yang menginstal, kita dapat komisi. Nah, biasanya menggunakan ini, aplikasi install ini teman-teman. Jadi nanti Facebook akan mendatangkan traffic ke iklan kita, mendatangkan orang-orang yang melihat iklan kita yang cenderung dia suka install aplikasi. Ya. Nah, itu teman-teman apa namanya? Tujuannya. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu ya objektif ads-nya dengan tujuan iklan kita itu sesuai nggak. Kalau nggak sesuai nanti tidak optimal Facebook mendatangkan orang-orangnya ke iklan kita ya, karena Facebook punya data ya, yang orang-orang mana yang cenderung yang ngeklik website, orang-orang mana yang cenderung engagement, orang-orang mana yang cenderung install aplikasi, itu Facebook udah punya datanya. Jadi kita tinggal menyesuaikan tujuan iklan kita dengan objektif ads-nya ya. Jadi jangan keliru memilih objektif ads-nya teman-teman. Nah, yang keempat ada video views. Ini tujuannya untuk mendatangkan orang-orang yang tertarik melihat video ya, mendatangkan orang-orang yang tertarik untuk melihat video. Apakah bisa untuk jualan? Bisa teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya video yang bagus, yang mengundang apa namanya, penasaran orang untuk tahu lebih jauh tentang produk kawan-kawan, bisa menggunakan video views ya, bisa menggunakan video views. Tapi teman-teman harus tahu dulu tujuannya. Objektif ads video views ini adalah untuk mendatangkan orang-orang yang cenderung melihat video kita ya. Apakah cocok dengan produk kita, itu nanti kita coba ya. Jadi teman-teman harus coba juga apakah video views cocok dengan jualan produk teman-teman ya, atau engagement cocok nggak buat jualan teman-teman. Itu harus dicoba, karena kalau nggak dicoba nggak tahu. Tapi yang penting kali ini di video ini saya ingin memberitahukan dulu tujuannya ya, tujuan dari satu-satu ini, objektif ads yang satu-satu ini, biar teman-teman bisa menyesuaikan sendiri nanti dengan iklan produk teman-teman ya. Nah, terus yang ke 5 ada lead generation. Lead generation ini tujuannya untuk mendatangkan untuk kita mendapatkan data ya. Jadi iklannya ini nanti kita bisa mendapat data nama pengunjung iklan kita, terus nama email ya, email pengunjung kita, terus nomor HP segala macam, itu bisa kita atur nanti di lead generation ini ya. Biasanya orang-orang properti biasanya yang mengiklankan ya pakai lead generation ini.
Atau biasanya yang ada acara seminar, workshop segala macam tuh pakai lead generation juga biasanya. Ya, karena jadi tujuannya untuk mengambil data. Nanti ketika orang itu tertarik dengan iklan kita, mengklik iklan kita, maka dia akan diminta mengisi formulir data. Nah, datanya itu akan masuk di fanspage kita nanti teman-teman. Nah, dari data itu bisa kita follow up kembali nanti. Nah, seperti itu. Ya, lead generation. Nah, terus ini message ya. Ini untuk pesan teman-teman, ya, iklan pesan. Ya, nanti pesannya akan masuk di fanspage kita. Ya, tujuannya untuk mendatangkan orang-orang yang cenderung untuk mengirimkan pesan ke kita. Ya. Nah, ini adalah penjelasan consideration-nya teman-teman ya. Nanti teman-teman coba sendiri yang sesuai dengan produk teman-teman, yang sesuai dengan iklan teman-teman yang mana. Yang penting tujuan saya membuat video ini agar teman-teman tahu dulu tujuannya. Tujuan dari objektifnya ini satu-satu. Traffic tadi adalah untuk tujuannya lebih mendatangkan traffic ke website kita, ya, terus engagement tujuannya lebih ke perbanyak like, komen, dan share, terus aplikasi untuk install aplikasi, terus video views, bagaimana iklan kita itu biar Facebook mendatangkan orang-orang yang cenderung nonton video, terus lead generation, tujuannya agar Facebook itu mendatangkan orang-orang yang cenderung mengisi data, mau mengisi data, ya. Nah, terus di message, ya, bagaimana iklan kita itu biar Facebook bisa mendatangkan orang-orang yang cenderung mengirimkan pesan ke iklan kita. Ya, jadi harus sesuai tujuan iklan teman-teman, harus sesuai dengan tujuan objektif ads ini. Kalau nggak sesuai, nanti tidak optimal hasilnya. Ya, nah terus kita pergi ke objektif yang ketiga, ini conversion teman-teman. Nah, ini dinamakan juga hot market teman-teman. Hot market. Nah, untuk konversi ini biasanya adalah iklan lanjutan dari traffic. Jadi website kita udah kita pasang pixel, ya, sudah kita pasang pixel, ya, nanti dari hasil pixel di iklan consideration kita ini, di traffic ini, itu akan kita lanjutkan ke hasil dari pixelnya, kita lanjutkan ke iklan konversi, ya. Jadi lebih iklan lanjutan. Jadi di traffic ini kita mendatangkan sebanyak-banyaknya orang di website kita rekam dengan pixel kita. Nah, selanjutnya baru nanti kita bikin iklan konversinya. Untuk iklan lanjutannya dari data yang ditangkap oleh pixel itu tadi. Ini sangat luar biasa teman-teman hasilnya, ya, untuk yang jualan terus dokter reseller ini sangat luar biasa hasilnya, ya. Nah, untuk katalog sales ini adalah biasanya buat orang-orang yang punya website besar, e-commerce itu seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, ya. Itu kan dia banyak ribuan produk di dalam websitenya. Kalau misalkan iklan satu-satu produk kan capek. Jadi pakai katalog sales ini. Ya, jadi lebih ke website-website yang udah besar. Ya, e-commerce, website e-commerce yang jualan kayak Lazada, Tokopedia, Shopee, ya. Itu kan kalau dia banyak ribuan bahkan puluhan ribu produknya, kalau dia iklan satu-satu produknya itu nanti susah, ya. Jadi pakai katalog sales. Nah, story traffic ini lebih ke mendatangkan orang-orang, iklan kita akan muncul ke orang-orang yang dekat dengan toko kita. Jadi ini cocok buat kawan-kawan yang punya toko offline, ya, kepengen mendatangkan pengunjung yang ada di sekitaran daerah kita, ya, itu biasanya menggunakan iklan store traffic ini, ya. Oke, baik teman-teman, itu penjelasannya tentang objective ads, ya. Jadi teman-teman silahkan pilih yang sesuai dengan tujuan iklan teman-teman. Jadi harus sesuai dulu dengan objektifnya, jangan sampai nggak sesuai. Kenapa? Karena nanti iklan kita tidak maksimal. Nanti Facebook bingung, ya. Nanti Facebook bingung mendatangkan orang-orang yang datang ke iklan kita. Nanti bingung kalau nggak sesuai dengan tujuan iklan kita. Jadi harus sesuai dulu objektif iklan yang kita pilih dengan tujuan iklan kita maunya apa. Itu harus sesuai. Biar orang-orang yang didatangkan Facebook ke iklan kita adalah orang-orang yang tepat dengan tujuan iklan kita. Oke, baik. Sekian dulu penjelasan hari ini teman-teman, ya. Silakan teman-teman diresapi, ya, diulang-ulang lagi video ini, ya, tentang tujuan iklan ini, ya. Sesuaikan dengan produk atau tujuan iklan teman-teman, objektifnya, ya. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa. Halo, sudah nonton videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like,
di komen, dan share videonya. Dan jangan lupa di subscribe Arki Channel dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update semua video-video terbaru dari Arki Channel. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.